Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Halo semuanya, kembali lagi di Saka Podcast dengan saya, Cira Ferrara, sebagai host podcast hari ini. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Kandangan. Bu Dina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Bu Dina, Ya. jadi pada masa sekarang, pada akhir-akhir ini nih, kelas 12 sedang fokus-fokusnya untuk mengejar SNBP dan SNBT 2026. Menurut Bu Dina, apa hal yang paling penting atau fondasi khusus lah yang harus kita bentuk sebelum kita fokus mulai belajar? Fokus belajar dulu atau ke SNBP ini gimana maksudnya? Sebelum kita SNBP ya belajar dulunya. Belajar. Sebenarnya kalau SNBP itu saya anggap giveaway ya. Oke. Karena SNBP itu sebenarnya ya ada triknya sih. Cuman kalau saya ke anak-anak itu lebih ke ya persiapan, tapi juga harus persiapan, tapi juga harus ada plan yang lain gitu. Jadi jangan hanya mengharap ke SNBP gitu. Jadi kalau belajar, saya suruh belajarnya itu semua. Kalau anak saya suruh untuk semuanya. Ya kan kalau SNBP kan belajarnya kan rapot ya. Jadi belajarnya kan jaga 10 lah ya. Maksudnya persiapannya persiapannya panjang gitu. Tapi kan setiap tahun mesti berubah. Iya benar. Berubah peraturannya. Saya kan ada TKA toh. Iya benar, TKA, Bu. TKA yang menjadi mau anak kelas 12 sekarang yang selalu mengeluhkan, Bu habis tekan TKA gitu kan ya. Padahal kan setiap tahun mesti ada perubahan. Jadi kita harus mengikuti peraturan itu. Nah, yang dipersiapkan belajarnya apa? Sebenarnya ya kalau sekarang ya belajar TKA itu karena nanti TKA itu sebagai validator di rapotnya. Kalau dulu anak-anak kan hanya di rapot ya. Rapot mereka dari kelas 10 terus menata wis, oh aku mau ke sini jadi rapotku harus bagus. Kemudian juga nilai mapel yang linear itu apa juga dipersiapkan. Tapi sekarang berarti anak juga harus nambah persiapan di belajar TKA itu. Yang mohon maaf memang perubahannya sangat drastis, jadi persiapannya harus ngejar. Gitu. Itu sih lebih ke sekarang kalau anak-anak pengen ke SNBP ya di TKA itu. Ya harus fokus dulu gitu belajar TKA. Iya, betul. Di TKA itu sekarang. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengikuti yang terbaru di TKA itu. Ya wes, mau nggak mau itu. Jadi TKA itu sebagai validator di SNBP nggih, Bu? Validator nilai rapot, bukan di SNBP. Oh, jadi gini, TKA itu sebagai validator di rapot. Ya. Dan salah satu syaratnya SNBP itu nanti dia punya nilai TKA. Nah, gitu. Jadi nanti waktu kita ada pengumuman eligible nanti juga disertakan juga nggih, Bu, atau bagaimana? Disertakan ya nanti eligible-nya kan ada dua aspek ya, nanti ada dari akademik dan non akademik gitu. Jadi yang eligible nanti entah nanti hanya lewat di eligible dengan rapotnya saja, dengan rapot terus nanti yang eligible itu harus punya TKA atau rapot dan TKA nanti jadi satu. Nah, itu belum ada kepastian karena eligible kan hak prerogatif sekolah. Jadi nanti eligible-nya seperti apa? Nah, itu kita belum ada kepastian karena ada TKA. Kalau tahun lalu kita ambil 40% karena kita akreditasinya A. Jadi 40% dari rapot. Ranking di rapot. Tapi kalau tahun ini karena ada TKA, jadi akan berubah lagi ya, nih. Jadi tunggu aja lah nanti. Tapi pada dasarnya tetap rapot menjadi dasar. Juga jangan lupa, jadi kami tidak hanya mengedepankan yang akademik yang bagus, tidak, tapi kita juga fokus ke anak non akademik, misalkan di olahraga gitu ya, dia punya sertifikat gitu, dia boleh ikut eligible.
Makanya kenapa semua dianjurkan untuk ikut TKA, Oke. yaitu karena kita nggak tahu nanti anak-anak mau bagaimana ke depannya. Misalkan anak ini nanti ternyata dia pengen kuliah atau pengen seperti apa, kan dia juga udah punya sertifikat. Nanti dia mau jalan kemanapun, monggo, terserah gitu. Jadi kita sedia payung sebelum hujan. Gitu. Jadi eligible itu bukan hanya nilai rapor ya Bu. Mungkin ada teman-teman di rumah yang belum tahu bahwa eligible itu tidak hanya nilai akademik, tapi juga eligible dari nilai non akademik juga ada, ngoten nggih, Bu. Iya, biasanya kan gini, kalau anak itu ranking berapa kan Iya. gitu. Tapi kami memberi kesempatan untuk yang non akademik. Akademik. Jadi adil kan karena kemampuan anak kan nggak semua di akademik bagus. Ada di akademik yang unggul gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin juga kita ada yang gara-gara non akademik dia keterima SNBP juga ada gitu loh. Jadi kita berusaha untuk memfasilitasi semuanya supaya bisa ya kedepannya semakin sukses dan sesuai dengan versinya mereka sih, memfasilitasi lah, lebih tepatnya seperti itu. Lalu bagaimana Bu caranya kita agar bisa menyeimbangkan nilai raport, prestasi juga nilai TKA? Ya itu yang susah kan? Ya konsisten, Konsisten ya Bu. betul. Menyeimbangkan antara Raport, prestasi juga nilai TKA. prestasi apa ini? Mungkin prestasi non akademik ataupun akademik yang teman-teman miliki. Ya fokus Aja gitu. semuanya ya. Kalau pengen seimbang rapor sama TKA, ya kenali dulu. Kan gini, kalau ambil TKA kan berarti dia harus tahu tujuannya kemana dulu toh. Ya, benar. Kalau dia tahu, oh kalau dia pengen tujuannya ke A, dia kan berarti harus memilih mata pelajaran yang linear kan gitu ya. Supaya TKA bagus, jangan salah pilih. Makanya pemilihan jurusan juga penting. Dilihat dari apa, bakat, minat. Kemudian dari segi nilai juga harus kita pahami dulu. Jadi milih itu nggak hanya asal FOMO. Koncoku akeh sing milih Kesmas misalnya. Aku pengen dong, hanya FOMO aja, jangan. Nanti malah merugikan sendiri. Iya. Makanya kenapa biar nanti kalau dia sesuai dengan apa yang kemampuan dimiliki, bisa kok nanti berjalan berbanding lurus antara rapot, TKA, dan prestasi gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma FOMO-FOMOan ya gimana ya, bisa jadilah dia nggak akan maksimal seperti itu kan gitu ya. Kalau dianya berjalan sesuai dengan apa yang dimiliki, hobinya atau bakat minatnya, otomatis kan dia nanti akan Menjalannya juga senang gitu. betul nek wis seneng kan mesti dia enak, dia nggak terpaksa, otomatis hasilnya bagus. Lah dipaksa, lah dia nggak seneng misalnya, maaf nih nggak suka bahasa Inggris, kamu harus ikut, kamu harus ambil sastra Inggris misalnya. Nah kalau nggak suka bagaimana? Ambil yang suka, kamu suka gambar ya ambil aja ya di bagian seni atau seni lukis lah apalah gitu. Yang penting sesuai dengan apa yang kemampuannya gitu. Wes lah, pokoknya kalau dia tahu dengan dirinya, pilih sesuai dengan passionnya, semua akan berjalan dengan berbanding lurus kok. Maksudnya enak, pasti hasilnya juga akan maksimal. Kan juga mungkin sama nggak seneng itu kan juga hitung-hitungan kan gitu. Nah, itu contohnya ya. Itu ya gitu. Bisa jadi salah satu struggle juga sih Bu, struggle di kita karena kan mungkin ada teman-teman yang milihnya itu di IPS tapi ketika sudah menjalaninya selama 1 tahun lebih di kelas 12 dianya ternyata bakatnya ada di bidang IPS gitu Bu. Jadi kan nanti waktu TKA-nya dia tidak bisa ngambil yang IPS kayak misalnya sosiologi atau apa. Jadi dia juga waktu pemilihan jurusan tidak bisa gitu Bu ke IPS. Ya itu perencanaannya sih. Iya, kurang perencanaannya. Ya, betul. Lalu bagaimana Bu caranya mengatur waktu belajar kita agar lebih efektif? Mengingatkan kita kan TKA sudah kurang sebulan lagi, Bu. Sebenarnya kalau bagi waktu kan? Iya, benar. Bagi waktu itu bisa. Kalau dia makanya khususnya anak kelas 12 nih ya. Itu kan sama guru BK-nya kan disuruh untuk membuat timeline kan, manajemen waktu kan. Timeline.
timeline manajemen waktu, jadi mereka membuat target-target yang harus dia penuhi di saat Krajobos ini. Dengan apa? Dengan berdasarkan tujuan. Jadi dia punya tujuannya apa, kemudian kegiatan yang dilakukan apa untuk merealisasikan tujuan itu. Nah, dengan cara begitu dia punya catatan, oh aku harus ini. Dengan cara begitu kan dia akan tahu. Karena mohon maaf ini, di anak-anak itu kan sebenarnya yang menjadi kendala itu kan bukan siapa-siapa, tapi dirinya sendiri. Benar Bu, karena saya juga merasakan. Iya, kan sebenarnya bukan ekonomi, bukan uang, bukan apa kan, sebenarnya kan mereka sendiri yang menjadi problem itu dirinya sendiri. Dan kebanyakan kan karena ada gadget, ya kan, benar. itu yang menjadi mereka tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Makanya kenapa harus ada yang namanya prioritas yang dilakukan. Iya, aku harus ngapain dulu. Aku melakukan ini itu tujuannya apa, waktunya kapan, itu harus diprioritas, dirinci dengan baik. Perlu ditempel di tempat-tempat yang mereka sering kunjungi. Kan saya sering bilang gitu ya di kelas. Kenapa? Karena motivasi. Butuh motivasi kan harus selalu ingat. Iya, benar Bu. Kalau teman-teman ada yang punya, mohon maaf nih, punya si doi itu kan dibuat wallpaper lah ya. Kalau di pin apa di WhatsApp itu kan di pin taruh atas biar nggak lupa gitu kan ya. Tapi kan sama aja. Sama halnya dengan kamu punya apa namanya target. Ya silakan target-target itu sampai ditempel di tempat-tempat yang sering kamu kunjungi, misalkan HP, wallpapernya diganti. Supaya apa? Supaya ingat terus. Nah, di samping itu tadi harus benar-benar direnungkan. Apa ya yang menjadi prioritas saya itu? Oh, aku inginnya ini nanti. Aku saya ingin jadi ini. Apa sih yang perlu dilakukan dia? Tulis, tempelkan di tempat-tempat yang sering dikunjungi. Supaya termotivasi terus. Karena cah-cah kan, maaf nih, lupa Bu. Iya. Males Bu, kan gitu lah kan, dengan tujuan sendiri dia lupa. Bagaimana dia mau mencapai tujuan yang lebih besar ya Bu. Iya, itu yang menjadi problem. Makanya itu tadi di manajemen waktu, prioritasnya apa, dan ditempel di tempat-tempat yang strategis. Jadi untuk kebiasaan kecil sehari-hari juga berpengaruh ya Bu untuk terrealisasikan impian kita. Betul. Nantinya. Pola tidur aja itu berpengaruh loh. Iya kan? Seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya Bu. Iya, kan juga mengacu itu. Itu karena ada itu kan juga gara-gara fenomena yang ada di lapangan. Benar juga ya Bu. Betul kan? Itu kan bersinergi toh. Oke. Ya, seperti itulah. Satu garis gitu ya Bu. Betul. Dari saya sendiri Bu, sebenarnya itu juga pastinya merasakan rasa malas ya Bu. Itu kira-kira ada enggak ya Bu tips dari Bu Dina agar kita bisa menghilangkanlah rasa malas atau setidaknya mengurangi rasa malas? Satu kata. Apa Bu? Dipaksa. Dipaksa? Iya. Oh, malah harus dipaksa nggak Bu? Oh iya no. Saiki gini wis. Kalau rata-rata kan anak kan males toh, kadung mager ya nih, rebahan wis. Karena anak-anak sekarang kan sukanya kan mager ya. Oke. Mager sama scroll TikTok Bu. Iya. Misalkan tidur nih. Oh iya, aku yang nggak ada tugas misalnya gitu. Saya dulu pas 5 menit lagi gitu kan ya. Itu kalau nggak dipaksa, terus nggak akan bisa. Gini, kalau saya tuh tipsnya, wes niat ingsun dipaksa. Niat itu wes dipaksa. Kalau kamu nggak bisa maksa diri sendiri, ya udahlah, selesai. Karena kuncinya diri sendiri sih, motivasi dirimu sendiri. Kalau kamu sendiri nggak bisa maksa dirimu, ya wes selesai, kamu selesai di situ gitu. Jadi bagaimana ya? Yes, kalau malas ya dipaksa. Selesai. Iya, nggak ada yang lain wes. Ya karena kalau tidak dipaksa juga pastinya tidak akan terrealisasi ya Bu. Oh ya benar. Tadi karena ada barang kecil yang sering dibawa itu yang banyak membuat anak-anak menjadi apa? Malas. Saya bilang fakta ini, maksudnya emang di lapangannya seperti itu. Iya. Jadi anak saya tanya cerita itu memang rata-rata gitu.
Ya, tidak menutup kemungkinan ya Bu. Apalagi kan ini deadline belajar untuk TKA, SNBT itu kan semakin banyak ya Bu. Kadang itu ada tipe teman, tipe anak yang kalau misalnya banyak deadline itu tambah males Bu. Jadi ya kuncinya itu tadi ya Bu, harus dipaksa. Betul, harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa ya sudah selesai. Mungkin Bu Dina sendiri punya tips khusus agar kita ini tetap semangat Bu. Padahal kan akhir-akhir ini ya Bu, di kelas 12 itu sering ada tryout atau simulasi. Kadang juga waktu kita tryout itu adalah nilai yang kurang memuaskan atau kita mungkin merasa gagal gitu Bu. Mungkin ada tips khusus dari Bu Dina agar kita itu tidak stres saat tryout karena gagal seperti itu. Oke, ya kalau saya gini, gagal itu nggak apa-apa. Yang penting dia bangkit lagi. Orang sukses itu dia harus sanggup gagal. Kalau dia nggak sanggup gagal, berarti dia nggak mau mencoba. Kalau dia nggak mau mencoba, ya nggak mungkin dia akan sukses. Oke. Kan gitu, kayak Thomas Alva Edison aja, berapa kali percobaan, dia bisa berhasil menciptakan sesuatu kan gitu. Sama halnya, anak-anak itu takut mencoba. Anak-anak itu problemnya kurang percaya diri. Bu, sulit tryoutnya kan gitu ya. Oke. Bu, sulit gimana? Yaudah apa-apa, coba aja. Kalau nggak mau coba, ya nggak bisa kan gitu tuh. Nah itu, kalau kalau mau jadi orang besar, kalau mau jadi sukses ya harus siap gagal. Ya nggak apa-apa, gagal kan bukan mengakhiri semua toh. Gagal kan itu awal dari sebuah keberhasilan toh. Keberhasilan, Nah, benar. itu. Jangan aku mencoba. Jadi itu tadi ya Bu, jangan berhenti untuk mencoba. Walaupun susah tetap dijalanin ngaten ya Bu. Benar, benar. Terus lagi, kalau pengen kalau pengen menjadi sesuatu, menjadi orang yang diimpikan, itu memang harus diperjuangkan. Tidak ada yang sesuatu hal yang berhasil tanpa ada perjuangan. Nah, untuk anak-anak semuanya, khususnya anak Saka tercinta nih, harus mau untuk berusaha, harus mau mencoba, harus mau untuk terus dan kaki, kalau kata orang duluan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, itu harus kita apa ya? Yuk, ayo, itu nggak apa-apa, itu sebagai motivasi untuk kita terus, kalau mau ke tingkat tertinggi itu kita harus naik. Kalau kita nggak naik, kita nggak mungkin di titik tertinggi. Iya, stuck ya Bu di situ. Iya, kalau kalian mau ada di puncak tertinggi versi kalian, ya harus mencoba, berusaha. Kalau mager, ya nggak mungkin jadi sesuatu gitu loh. Jadi kalau kamu memang pengen jadi orang yang terbaik versinya masing-masing, ayo kita move on gitu. Ayo kita melangkah, jangan berhenti di situ. Teman-temanmu sudah sampai Jakarta, kamu sampai Kandangan saja. Karena Gitu. tidak mau mencoba itu tadi ya Iya, Bu. anak-anak itu effortnya itu yang Kurang. Jadi effortless. iya, jadi mau misalkan kamu mau makan gitu, oh iya, makan ya, berarti harus apa? Ambil makan toh. Tapi dia nggak mau ambil makan, apa mungkin kenyang? Kan enggak, ya gitu. Jadi usahanya yang maksimal dan dibarengi dengan doa, dengan ibadah. Karena kita juga harus melewati jalur langit. Karena karena yang punya semuanya kan Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kita juga harus menghadap ke atas. Jangan sampai kita itu hanya mengandalkan usaha aja. Gitu. Makanya harus seimbang. Wes kalau kita mau berusaha, kita juga dengan lewat jalur langit, insya Allah wes toh, apa yang kamu inginkan, apapun yang insya Allah lancar. Itu anak-anak harus dipegang itu, usaha dan ibadah. Usaha dan ibadah ya. Iya, itu kunci. Kalau nggak gitu, kita harus lewat jalur langit juga. Itu kuncinya. Fokus belajar tapi tidak ibadah ya sama aja nggih Bu, tidak. Iya. Entah apa deh. Iya, ibarat baju tuh bajunya bolong. Oh, okay. Kan nggak bisa. Kalau bolong,
misalkan kalau misalnya baju suwek kan apa ya digawe kan enggak Nggih. malu dah. Nggih. Ya malu dong, kita kan di sini cuma hanya menumpang ya, kita siapa gitu di dunia ini, tapi kalau kita ndak ada etikat ke atas, ya ndak jadi no. Jadi harus imbang. Kita juga usaha dan jalur langit. Tuh. Nggih. Kita terobos di sepertiga malam. Ya, kayak sepertiga malam ya yang wajibnya jadi kita. Dapat 5 waktu. Iya, gitu. Yang penting coba itu usaha dan ibadah. Untuk nantinya Bu, ketika kita sudah ingin mau melewati SNBP dan SNBT kan seringkali ada hasil yang kurang memuaskan. Ada yang lulus, mungkin ada yang belum lulus. Betul. Itu bagaimana Bu? Apakah ada tips khusus untuk kami agar tidak merasa stres atau bahkan tertekan? Ya nggak apa-apa. Tadi jangan takut gagal. Orang gagal kan awal dari kesuksesan. Sama kayak yang tadi. Jadi kalau gagal ya cari jalan yang lain. Kan jalan banyak. Jalan menuju rumah itu kan banyak tuh. Benar. Nah, sekali. kalau kamu ke Pare kan jalannya banyak tuh. Banyak. Lewat banyak. Damarula bisa, lewat Ya, Jombang bisa, bisa. Karangtengah bisa kan banyak. Oke. Oh, cari jalan yang itu bisa membuat keberuntungan kamu. Nah, gitu. Intinya jangan takut gagal. Wis, pokoknya itu. Gak apa-apa, gagal itu apa. Ada cerita kalau ada cerita ya ini, ada anak nggak terima SNBT ternyata rezekinya diterima di luar negeri kan nggak tahu. Keren sekali tuh Bu. Makanya cari jalan itu yang ya nggak apa-apa, coba aja semuanya mungkin itu menjadi takdirnya dia. Apalagi di era gadget seperti sekarang Bu, informasi itu banyak sekali ya Bu. Betul, tinggal kamu mau cari nggak? Oke, benar. Dan mau mencoba atau tidak gitu ya Bu. Betul, jangan cuma scroll Korea aja gitu loh. Maksud saya itu Korea jangan aja. hanya scroll yang lagi in aja, tapi ya masa depan juga dipikir. Ya, benar, Gitu. Bu. Karena kesempatan nggak akan datang dua Datang kali. 2 kali. Iya toh, Oke. kalau udah keluar dari SMA ini nggak mungkin SMA lagi toh. Kan nggak Oke. mau tuh SMA lagi, nggak mungkin kan gitu loh. Kesempatan tidak akan datang kedua kali. Kalau boleh Bu, ada mungkin tiga kunci sukses dari Bu Dina untuk kita-kita yang mau melewati SNBP dan SNBT. Usaha, Usaha, ibadah, ibadah, lagi ya. Usaha, ibadah, apa lagi ya? Itu sih. Kalau saya usaha, ibadah, nomor jangan 1 ya Bu. ya usaha, ibadah, jangan ragu untuk mencoba. Mencoba. Itu sih lebih ke situ. Bu Dina, banyak siswa di SMA Negeri 1 Kandangan ini memilih untuk tidak melanjutkan di perguruan tinggi karena mungkin kendala ekonomi, kendala keluarga, ataupun bahkan kemampuan pribadi. Untuk dari segi ekonomi, menurut Bu Dina, apakah ada peluang bagi kami yang ingin melanjutkan kuliah tapi ada kendala ekonomi? Sebenarnya banyak sih. Tinggal anaknya itu mau nggak mencoba, mau nggak untuk ya tadi untuk emang niatnya sih, ke niatnya dia niat nggak. Kalau dia niat pasti ada jalan. Yeah. Jadi sebenarnya yang namanya beasiswa ya itu banyak banget. Wes tau setiap hari itu asal dong kasih link kan anak. Wes kamu cari beasiswa di sini. Ini jelas kredibel gitu. Maksudnya jelas nggak abal-abal. Cuma dia mau nggak coba. Kalau dia mau coba pasti ono jalan nih. Kalah di sini kendalanya tadi takut untuk mencoba itu, nggak percaya diri di situ. Itu sebenarnya banyak. Kalau masalah beasiswa itu banyak. Wes salah. Banyak kok kemarin anak-anak yang kemarin yang di kuliah kemarin juga banyak. Ya, Bu? Anak-anak itu kalau yang ini saya bicara alumni ya. Alumni itu banyak yang kuliah pakai beasiswa. KIP itu banyak. KIPK nggih Bu? KIPK banyak. Pakai beasiswa yang lain. Beasiswa apa namanya itu prestasi kayak IPK-nya itu juga ada beasiswa lain juga ada kayak pakai GLOTA, pakai beasiswa Masbub itu juga ada. Beasiswa swasta juga banyak gitu. Ada. Terus anak-anak aja yang sama kerja ada. Ketika ada juga yang kerja part time. Ada yang sambil nge-live. Oh iya. Banyak toh. Kerja itu nggak harus datang ke tempat toh, bisa dengan cara online, affiliate misalnya. gitu ya, Bu. Kan gitu.
banyak cara sih kalau pengen kuliah. Tapi tergantung anaknya mau enggak untuk untuk effort di situ. Kalau anaknya niat, anaknya mau, bisa. Karena kemarin aja yang mohon maaf nggak punya biaya, kan banyak yang nggak punya biaya itu. Ada masa kendala ekonomi, tapi juga belum punya beasiswa. Ini nekat dengan cara kerja apa. Jo ada. Anak sekarang ada yang kerja, banyak kok anak yang kerja itu. Kayak ada yang juga wirausaha yang pakai apa? Di salah satu universitas itu ada yang dia itu punya wirausaha, terus omsetnya itu kalau sepi 1 juta, 2 apa 1 gitu, Itu per hari Sepi. atau per bulan, oh per bulan? per hari kalau nggak salah, Keren banget, butuh per hari 2 juta itu udah lumayan banget. 1 juta apa 2 juta gitu. Kalau rame kan dia kayak buket gitu. Oh iya iya Kalau iya. musim wisuda ya banyak. Banyak. Heeh. Pokoknya omsetnya tuh segitu. Sehari apa sebulan saya lupa, pokoknya dia itu kalau sepi itu segitu gitu loh. Nah, tapi kan sekarang gini, kalau kita nggak ada niat, kan pasti nggak ada tuh, nggak mungkin ada peluang di situ tuh. Iya, benar-benar. Nah, berarti kan sebenarnya nih nggak ada alasan ya untuk tidak gitu. Tidak alasan untuk tidak melanjutkan sebenarnya. Tergantung dia mau nggak. Kalau dia mau pasti ada Jalan. Oke. gitu. Sebenarnya kuncinya pada di diri Anaknya sendiri, sendiri, betul. Gitu sih. Karena jalannya juga banyak ya, Bu. Banyak menuju rumah banyak. Kayak kemarin ada anak yang keluar negeri juga, toh alumni yang keluar negeri S2 ya ada. Loh lah kan kalau dia itu nggak ada effort, nggak ada niatan, nggak ada usaha kan ya nggak mungkin ada toh Iya gitu. benar, Bu. Terus salah, yang penting itu niat. Kalau kamu niat, apapun bisa dilakukan. Pasti ada jalan. Gitu. Kemarin aja yang nekat. Saya anaknya bonek nekat ya. Maksudnya bukan yang lain. Itu banyak. Kalau saya cerita nggak habis nanti. Bisa sampai jam berapa ini? Karena memang motivasi di sekitar kita, tentunya di SMA di satu kandangan ini banyak sekali gitu, Bu. Banyak kok. Jangan cuma gini, ketika dikasih motivasi, oh iya Bu ya, tapi Keren ya kan? aduh, habis itu udah diam aja, yo nggak jadi gitu. Cuma aku mau kayak kakak itu, tapi nggak mencoba, ya sama saja gitu. Iya, palsu kan di janji palsu nggak enak ya. Iya. Nah, apalagi dia mengkhianati dirinya sendiri gitu ya. Gitulah. Itu pengalaman saya pribadi tuh juga saya mengkhianati diri saya sendiri yang pengennya tahun ini mau belajar lebih giat lagi, padahal juga aslinya juga malas-malasan lagi tuh, aduh sangat menyakitkan untuk diri sendiri. Iya. Penyesalannya kan di akhir. Di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran gitu ya. Ya, pokoknya iya gini loh. Saya kalau bilang anak itu menyesal tuh pasti sih. Ya bergak-akeh ngono lho, Cah. Nggih. Kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Ya wis, jajaran saya maksimal. Karena penyesalan tuh di akhir. Nggih. Ya nggak apa-apa menyesal, tapi yuk biar nanti itu nggak banyak-banyak gitu loh. Pas menyesal mentok kan yang rugi dirinya sendiri. Nggih. Jadi kalau sudah menyesal ya sudah, nanti berlalu, kita mencoba hal baru ngoten gitu. Iya, menyesal ya kalau ada kesempatan. Lega ada. Mumpung sekarang masih ada kesempatan, masih lebar, ayo maksimalkan. Kalau maksimalkan itu semua. Ya, seperti itu. Karena kalau terjatuh, yo iso bangkit lagi kan nggak tahu gitu. Iya. Semasa di mana ada waktu, ada tenaga, kenapa sih nggak digunakan dengan baik? Karena waktu nggak terulang lagi. Waktu akan habis. Seperti itu. Lalu dari Bu Dina sendiri, apakah ada beberapa kunci sukses bagi kami, terutama untuk kelas 12 sebelum kita melangkah lebih jauh di SNBP juga SNBTP? Banyak ya, agenda kelas 12 itu banyak padat yang katanya stres gitu ya, yang katanya sih, tapi katanya gitu anak-anak. Pokoknya intinya kalau siapapun bahkan ya baik kelas 10, 11, 12, siapapun itu kalau mau sukses ya kunci dari saya cuma usaha dan ibadah sih. Usaha dan ibadah. Dari segi kita pribadi usaha, karena kalau kita nggak usaha muhal ya, maksudnya kalau nggak usaha itu nggak mungkin gitu loh. Kita diem tiba-tiba dikasih, tiba-tiba kita lapar diem tiba-tiba kenyang, nggak mungkin. Jadi ada usaha ya semaksimal mungkin. Wis pokoknya ada yang dilakukan untuk kita, apa kita lakukan
Yang kedua ibadah. Kenapa ibadah? Yalah, kita harus merayu yang punya semua ini. Kalau kita nggak merayu, yang kaya, yang punya semuanya itu adalah yang di atas. Kalau kita nggak meminta yang di atas, mau minta siapa? Iya, Gitu kan? Kita harus merayu. Aku pengen ini, pengen. Ya kita hamba, ya kita mengadah dong. Kita Mengadah. beribadah dong. Kita merayu. Kalau kita mau ke orang tua kan minta sangu mesti, Bu, sangu. Gitu kan, ya nggak mungkin diem tok. Telepati, 10.000 kan juga mungkin kan, ya itu nggak terjadi. Ya, Bahkan makanya orang tua juga tidak bisa memahami gitu. Jadi sama. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak ibadah, nggak merayu yang di atas, ya bagaimana kita mau dikasih? Iya, benar Bu. Gitu. Kita sebenarnya ya itu sih lebih ke situ. Jangan sampai usaha ibadah itu penting. Itu intinya. Kita Apalagi- sebagai hamba kan Oke. usaha diserahkan ke yang di atas. Selesai. Melalui ibadah itu tadi. gitu. Betul. Ibadah. Kalau ada ibadah ya Ya sombong dong. sombong. Dan siapa kita kan gitu. Kita hamba ya. Kita hamba dimana ya kita hamba patutnya ya yang mengada yang punya hidup. Kalau kita aja nggak bisa hidup tanpa adanya yang di atas. Kalau kita nggak mau sih merayu yang di atas gitu. Benar. Sebagai penutup Bu Ya. Dina, karena kita sudah ngobrol panjang lebar. Iya, nggak kerasa ya. Padahal ini saya masih ingin loh Bu, ngobrol lebih lanjut dengan Berarti Bu kita Dina. nanti meet up sendiri aja ya di Ayo, luar Bu, ayo, podcast. Bu. Saya ingin sekali sih Bu meet up dengan Bu Dina. Pastinya juga ada seling-selingan motivasi yang bisa membuat saya tergugah untuk lebih Motivasi itu belajar. sebenarnya ada di dirimu sendiri, Cira. Oh, Iya, ada di motivasi terbesar itu sebenarnya ada di dirimu Diri sendiri. sendiri. Betul, sebenarnya itu. jadi mau dari sayanya sendiri mau nggak untuk mencoba itu ya Bu? Iya, situ sih. Baik. Sebagai penutup Bu Dina, mungkin Bu Dina ada pesan untuk kita semua yang ingin melanjutkan mimpi, ingin menjadi besar nantinya. Apapun yang ingin kalian capai, capailah itu versi terbaik kalian, karena masing-masing orang punya versi masing-masing. Jadi usahakan yang terbaik menurut versinya kalian sendiri. Karena mimpi orang, karena tingkat kesuksesan orang dengan yang lain itu berbeda. Jangan samakan, ojo dibanding-bandingke. Nggih. Gitu ini ya, ojo dibanding-bandingke. Jadilah dirimu sendiri dengan versi terbaik kalian sendiri. Terima kasih Bu Dina untuk Sama-sama. informasi juga pastinya yang memotivasi kita semua, apalagi untuk pesan di akhir ini tadi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Sama-sama Dina. atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, itu tadi podcast dari kami. Semoga informasi dari Bu Dina, dari kita bisa memberikan pencerahan lah Bu kepada Amin. teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi.